Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur jika sampai di minggu terakhir bulan Agustus ini kita tetap merasakan kasih setia dan pemeliharaan Bapa kita yang sungguh luar biasa. Terlebih kita bersyukur pada karya penebusan Kristus menjadikan kita umat yang dikuduskan untuk dipanggil beribadah kepadanya. Untuk itu jemaat sekalian, kami undang bangkit berdiri dan dengarlah panggilan ibadah kita pada hari ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibadah pada pagi hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita sekalian yang beribadah kepadanya. Amin. Berilah penghormatan kepada Allah Tritunggal yang berkenan hadir dan memberkati kita. Mari kita nyanyikan pujian, berilah hormat padanya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersatu hati kita menaikkan doa pengakuan dosa dan pengucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan yang Engkau selalu berikan bagi kami, sehingga sampai hari ini Tuhan telah memimpin jemaatmu POSPI Puri Surya. Saat ini Tuhan, kami mengaku dosa kami di hadapan Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak. Kami seringkali melukai hati Tuhan maupun hati sesama kami. Oleh sebab itu, Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami, agar ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan doakan untuk seluruh jemaatmu yang sedang beribadah secara online, dimanapun mereka berada, supaya mereka sungguh-sungguh dengan hati yang penuh kesungguhan, datang dan juga bersyukur dan boleh menikmati relasi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pengampunan yang Engkau berikan bagi kami, karena sesuai dengan janji firman-Mu, jikalau kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, Engkau yang akan menyucikan dan menguduskan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, pemazmur mengakui, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari dalam syukur dan penyembahan kita yang tulus, kita nyanyikan pujian lebih dari nafasku Bapa, dan ku ada sebab anugerahmu.
pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau
Terima kasih, makasih, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku selalu puji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku selalu puji-Mu selamanya. Jemaat yang terkasih, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Untuk itu, mari jemaat sekalian, jika kasih Kristus telah memberi kemerdekaan sejati bagi jiwa kita, kita nyanyikan pujian Maha Kasih yang ilahi dan seindah pelangi. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gendam. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Di sejahtera janji-Mu jadi milikku sana. Yesus Alfa dan Omega, langsung saja ulang. Diri kami beri merdeka dalam Engkau selamanya. Penebus yang maha kuasa, bila kami hidup-Mu datang dan senantiasa tinggal dalam rumah-Mu, tinggal beserta malaikat yang mengabdi menyangka. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau kumiliki. Kini
Jemaat sekalian, saatnya kita teduhkan hati kita untuk siap menyambut firman Tuhan. Izinkan dalam masa sulit pandemi ini kita makin peka dan tunduk pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari sambut firman Tuhan, kita belajar mengerti kehendak-Nya, menginginkan bejana hati kita makin dibentuk dan disucikan. Untuk itu, nyanyikan pujian menyenangkanmu. Menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, kami siap mendengar firman-Mu. Berikan kepada setiap kami hati yang rindu, pikiran yang jernih, konsentrasi yang penuh untuk boleh mengerti isi hati Tuhan. Pakailah hamba-Mu urapi boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan dan belas kasihan Tuhan sehingga kita boleh berada sampai hari ini. Tidak mudah kita boleh menjalani masa pandemi sampai hari ini.
Karena banyak di antara saudara seiman kita seluruh dunia pada saat ini mengalami kesedihan, kedukaan, dan lain sebagainya. Kita boleh melewati sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Biarlah setiap kita boleh punya hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kita akan belajar sebuah topik mengenai menyenangkan hati Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakannya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan. Bagaimana caranya untuk menyenangkan hati Tuhan? Seringkali kita berpikir kita ingin menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita tidak mengerti bagaimana caranya. Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18, dia memberikan 3 cara bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama yaitu bersukacita senantiasa di ayat 16. Kata sukacita itu tidak sama dengan bersenang-senang. Bersenang-senang itu ada perbedaan dengan sukacita. Kalau bersenang-senang itu biasanya hubungan dengan kenyamanan lahiriah atau daging. Hanya sementara tergantung kepada sikon dan fokus kepada benda. Misalnya contoh dalam masa pandemi, sebelum pandemi kita bisa senang-senang, bisa pergi ke mall, jalan-jalan, bisa makan, bisa aktivitas dengan bebas. Kita tanpa ada kesulitan, kita pergi bebas, kita merasa senang, enjoy. Tetapi itu hanya sementara. Pada masa pandemi, kita merasa tertekan. Kenapa? Karena kita nggak bisa pergi. Kita hanya berada di rumah, kita merasa stres, merasa depresi, merasa terkurung. Karena apa? Karena kita tidak bisa bersenang-senang. Nah, senang-senang di sini itu sementara. Tetapi yang dimaksud Paulus di sini adalah beda. Itu sukacita. Nah, sukacita itu artinya apa? Secara batiniah kita. Dan itu bersifat jangka panjang, bersifat kekal selama-lamanya dan tidak tergantung kepada sikon dan fokus kepada Kristus, bukan fokus kepada benda. Sehingga di dalam ayat 16 Paulus berkata bersukacita. Sukacita yang dimaksud di sini ada sukacita rohani. Sukacita rohani itu sukacita yang berfokus kepada Kristus, di mana Kristus telah sumber segalanya. Kristus adalah juru selamat kita. Dia mengerti kita. Dia memberikan berkat, bukan berkat itu sendiri. Seringkali orang berpikir bahwa bagaimana sih bisa bersukacita? Bukankah kita mengalami penderitaan? Bukankah kita mengalami kesusahan di masa-masa pandemi ini? Tetapi yang dimaksud Paulus, dalam hal apapun, penderitaan yang kita alami itu tidak membuat kita tidak bersukacita. Tetapi justru Paulus berkata, kita harus bersukacita walaupun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah hal yang kita alami. Paulus inginkan supaya di dalam segala hal kita itu bersukacita, tetap bersukacita walaupun kita mengalami penderitaan. Nah, di masa-masa pandemi ini kita jujur, Elion kehilangan 2 orang yang sangat memberikan sumbangsi buat gereja Elion. Salah satu yaitu Bapak almarhum Bapak Suwiro, kemudian disusul Bapak Suwaji Wijaya yang barusan hari Minggu kemarin beliau dipanggil Tuhan. Seorang yang secara kita manusia yang semua mengenal beliau. Beliau itu adalah ketua yayasan STTIAA. Beliau juga pengurus PGTI. Beliau juga adalah
mantan pengurus Yayasan Saat. Bahkan beliau itu adalah mantan ketua Majelis Elion. Bahkan beliau itu adalah sangat aktif di beberapa yayasan sosial. Bahkan beliau itu selalu punya visi terhadap Elion, impian 100 tahun 100 gereja. Diharapkan dengan ulang tahun gereja yang ke-100 bisa memiliki 100 gereja. Bahkan setiap ada proyek-proyek manapun dia terlibat, dia memberikan sumbangsi. Untuk apa? Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Secara manusia sebagai hamba Tuhan yang mengenal beliau dengan dekat, kehilangan. Jemaat juga, orang-orang yang mengenal beliau dengan dekat itu sangat berduka cita. Karena apa? Karena kita kenal beliau yang luar biasa, begitu perhatian sama orang, tidak hanya mendukung secara dukungan moral, tetapi juga mendukung orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang mengalami sakit penyakit, dia juga support. Tetapi kita secara rohani, kita sukacita. Sukacita kenapa? Karena beliau itu sudah mendapat upah di surga. Bahkan mahkota yang Tuhan janjikan sudah dia dapatkan. Dia telah meninggalkan kita. Memang secara satu segi kita mengalami kesedihan, tetapi kita bersukacita karena orang yang kita kasih ini sudah menerima mahkota yang Tuhan janjikan buatnya. Dalam sebuah buku yang berjudul Anda Wajib Bersukacita, itu pengarangnya John Piper. John Piper itu mengajarkan bahwa setiap anak-anak Tuhan itu harus punya kepuasan, sukacita itu batinia. Karena apa? Karena Allah, bukan karena pemberian berkatnya itu, bukan karena berkatnya, tetapi karena Allah sendiri. Maka oleh sebab itu yang harus kita kejar itu adalah menjadikan Allah sebagai dambaan terbesar kita. Hidup kita itu yang paling fokus, yang paling kita utamakan itu adalah Kristus. Sehingga sukacita batinia itu yang sangat perlu, yang bisa kita refleksikan di dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui ibadah online. Bapak Ibu di dalam ibadah online mungkin Bapak Ibu merasa sudah 5 bulan lebih merasa bosan. Tapi dengan kita tahu sumber kita, fokus kita kepada Kristus, kita ada sukacita walaupun ibadah online. Kita ada sukacita bertemu Tuhan dalam ibadah. Begitu juga dalam sukacita di dalam keluarga, sukacita di dalam pekerjaan misi, sukacita di dalam Kristus dalam hal apapun yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu Paulus mengatakan bukan hanya waktu jalan lancar kita bersukacita, waktu segala hal, keadaan apapun kita harus bersukacita senantiasa. Karena apa? Karena Tuhan adalah juru selamat kita. Yang kita kejar adalah Kristus sebagai sumber pengharapan buat setiap kita. Sukacita itu dari dalam hati kita, dari batin, supaya kita terpancar keluar. Jadi berbeda sekali dengan orang-orang dunia yang belum percaya kepada Tuhan. Makanya oleh sebab itu Paulus menasihatkan kepada kita, kalau ingin menyenangkan hati Tuhan, ada sukacita di dalam rohani kita, dalam batinia kita. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan adalah ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa di sini itu bukan berarti sekali-sekali berdoa. Wah, saya ingat saya berdoa. Kemudian bukan juga 24 jam menutup mata, kemudian gak kerja apapun, berdoa, tidak makan, tidak tidur, berdoa. Bukan. Tetaplah berdoa di sini maksudnya adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan semua apa yang kita alami. Jadi doa ini bukan satu kewajiban, tetapi doa itu gaya hidup atau nafas hidup. Kalau kewajiban boleh ditunda,
Misal kewajiban aku untuk misalnya nyapu. Pagi ini nyapu. Saya bisa tunda. Wah, saya bisa sore atau nanti besok-besok bisa. Doa ini bukan kewajiban. Bisa tunda. Wah, kalau gitu tunggu saya sakit baru saya berdoa. Tunggu saya susah saya baru berdoa. Tidak seperti itu. Doa itu satu gaya hidup. Itu menjadikan apa? Gaya hidup kita. Kalau tidak berdoa merasa nggak enak, itu sebagai lifestyle dalam hidup kita. Sebagai kebiasaan yang harus kita lakukan. Bahkan sebagai nafas dalam hidup kita. Kalau nafas itu harus ada. Kalau orang tidak bernafas berarti sudah nggak ada lagi. Doa itu sebagai nafas dalam hidup kita. Sehingga kita perlu belajar seperti Tuhan Yesus dalam doanya. Tuhan Yesus berdoa semalam suntuk. Tuhan Yesus berdoa pagi-pagi sekali, kemudian siang, malam, setiap hari. Tuhan Yesus bahkan berdoa di dalam pergumulannya. Tuhan Yesus berdoa di dalam segala hal. Bahkan di dalam mau naik ke salib pun Tuhan Yesus berdoa. Dalam kehidupan Tuhan Yesus itu doa. Doa itu untuk apa? Untuk menjalin kebersamaan dengan Allah Bapa. Bahkan kalau kita mau bahas mengenai doa, itu penginjil John 4 sudah membahas dalam EBS. Sangat bagus sekali mengenai doa. Bapak Ibu bisa mengikuti di dalam online YouTube setiap Jumat dalam beberapa kali itu mengenai doa. Doa yang diberikan itu sangat bagus, itu membawa kita mengerti bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Doa itu sangat penting. Bahkan banyak orang merasa kalau doa itu seperti kayak nodong Tuhan atau perintah Tuhan. Tuhan, ayo dengar doaku. Tuhan begini-begini dan lain sebagainya. Banyak orang merasa Tuhan itu sebagai pesuruh, padahal tidak. Tuhan itu bukan pesuruh kita. Siapakah kita sampai kita memohon kepada Tuhan? Kita ini ada ciptaan, Tuhan itu ada pencipta. Jadi doa kita itu bukan menodong Tuhan, sehingga banyak orang merasa apa? Waktu sakit, minta Tuhan sembuhkan. Kalau tidak sembuh, akhirnya kecewa sama Tuhan. Tuhan sembuhkan aku, pokoknya sembuh, titik. Tapi kalau tidak sembuh, akhirnya tambah parah, kecewa sama Tuhan karena merasa apa? Tuhan tidak menjawab doa saya. Itu keliru sekali. Doa itu tidak sama dengan menodong Tuhan, tidak sama dengan meminta Tuhan. Dalam doa kita itu seringkali biasanya isi doa kita itu ada 5 jari. Saudara kalau lihat 5 jari itu ada jari jempol. Jari jempol itu biasa kita muji orang. Ih bagus, ciamik, semua kita ngomong bagus. Makanan enak enggak? Ya enak, pasti begini. Enggak pernah enak begini, pasti enak. Itu doa itu isinya apa? Pujian kepada Tuhan. Kemudian jari telunjuk yaitu minta ke Tuhan, doa permohonan kepada Tuhan. Kemudian jari tengah bersyukur, pengucapan syukur kepada Tuhan. Jari manis doa syafaat, doa untuk orang lain. Jari kelingking pengampunan dosa. Isi doa ini yang paling gampang diingat itu yaitu 5 jari. Jujur Bapak Ibu, saya mau bertanya, kira-kira banyak yang kita lakukan doa kita isinya apa? Ayo Bapak Ibu, saya yakin pasti isinya lebih banyak apa? Telunjuk, minta, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta ini. Tuhan pokoknya Tuhan aku mau ini, tunjuk. Jarang kita apa? Pengakuan dosa. Jarang kita minta Tuhan ampuni dosa saya. Yang kita minta apa? Selalu permohonan. Mari mulai saat ini. Yang perlu kita lakukan. Dalam doa kita perlu memuji Tuhan, kita perlu menaikkan pengucapan syukur, perlu menaikkan doa syafaat. Doa syafaat pun kita itu jangan kepada diri sendiri. Tuhan, pokoknya aku mau begini untuk diri sendiri. Jarang kita berpikir, apa ya Tuhan yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan melalui peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi? Tuhan mau lakukan apa dengan apa yang sudah terjadi? Jarang kita bertanya kepada Tuhan, kira-kira apa yang harus aku lakukan? Tetapi mari, Paulus mengajarkan kita, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan,
kita terus berdoa dengan segala keadaan kita. Baik keadaan senang, keadaan susah, keadaan apapun, kita selalu berdoa. Sudahkah kita berdoa? Berdoa bagi gereja kita, Pos PI Puri Surya. Berdoa bagi hamba Tuhan, berdoa bagi bangsa dan negara, berdoa untuk orang lain. Dalam keadaan apapun, sudahkah kita berdoa kepada Tuhan? Kemudian yang ketiga, yaitu kita mengucap syukur dalam segala hal. Di ayat 18. Ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Paulus berkata untuk kita mengucap syukur. Kata mengucap syukur itu tidak sama dengan mengeluh. Banyak orang pada saat ini mengeluh dalam masa-masa pandemi. Merasa apa? Tuhan gak adil. Banyak penderitaan, banyak orang kena PHK, banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang mengalami sakit penyakit dan lain sebagainya. Banyak orang dipanggil, banyak orang jadi apa? Jadi janda, jadi duda, kehilangan orang tua, jadi anak yatim piatu, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Banyak penderitaan yang dialami sehingga apa? Hidupnya mengeluh. Tidak ada rasa apa? Mengucap syukur apapun yang sudah Tuhan izinkan. Paulus mengajarkan kepada kita, kalau mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur. Mengucap syukur itu sangat penting dalam hidup kita. Mengucap syukur itu akan apa? Akan anugerah Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah memimpin hidup kita sampai hari ini. Kita boleh berada sampai hari ini. Kita boleh hidup sampai hari ini. Setiap hari kita boleh bangun. Itu satu anugerah Tuhan. Pernah kita mengucap syukur kita bisa bangun pada hari ini? Karena apa? Karena manusia itu berdosa. Manusia itu tidak layak. Tetapi Tuhan memberikan anugerah kita boleh hidup. Itu satu anugerah yang kita nikmati. Setiap hari kita bersyukur. Bahkan kita mengucap syukur karena apa? Tuhan mengasihi kita. Sampai Tuhan harus mati di atas kayu salib. Tuhan juga bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan memberikan kemenangan untuk kita. Bahkan Tuhan sebagai imam yang menjadi pengantara antara kita dengan Dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah apapun yang kita alami. Dalam kesulitan, dalam kesendirian, dalam kesepian, dalam hal apapun, Tuhan tahu apa yang kita alami. Jadi kita perlu mengucap syukur. Karena mengucap syukur membawa kita menyenangkan hati Tuhan. Dalam bukunya The Hiding Place, itu kisah mengenai Corrie ten Boom bersama kakaknya Bercy. Mereka berdua, Corrie dan Bercy itu ditangkap, dimasukkan di satu camp karena Kristus. Jadi dia dimasukkan di sana. Pada waktu dia dimasukkan di situ, ternyata tempat yang dia tinggal itu adalah perempuan-perempuan yang banyak kutu. Rambutnya itu banyak kutu dan dia merasa aduh kutunya gatal. Dia garuk-garuk kepala, kemudian tanahnya itu sampai gatal sampai dia mengeluh. Aduh, kenapa aku tinggal di sini itu banyak itu sampai dia garuk-garuk. Kemudian dia merasa, kenapa aku di sini? Hidupnya mengomel terus, bangun tidur dia bilang, aduh kutu. Begitu lihat, aduh itu banyak kutu. Dia perempuan-perempuan dia juga jijik merasa banyak kutu. Kemudian Bercy itu berkata kepadanya, coba ganti, mengeluhmu ganti dengan mengucap syukur. Coba mengucap syukur atas kutu-kutu. Ya aneh dong. Masa kita harus mengucap syukur karena kutu-kutu? Mana ada? Ya malu dong. Coba ganti mengucap syukur. Kemudian mereka berdua mulai saat itu bangun tidur mengucap syukur. Tuhan mengucap syukur untuk kutu-kutu yang ada di dalam camp ini. Untuk perempuan-perempuan yang banyak kutu, termasuk dia juga kena kutu kan. Kena tertular kutu sampai garuk-garuk ini. Kemudian mengucap syukur. Setelah dia mengucap syukur, ada hati sukacita. Ada kerinduan berdoa. Kemudian dia doa sama Tuhan. Tuhan, aku gak ngerti maksudmu, kok banyak kutu-kutu. Dia kepingin persekutuan, pingin bagaimana bisa menginjili orang lain. Lalu Bercy sama Corrie ini
pergi keliling ke kem-kem tempat-tempat tahanan tersebut dan dia bertemu dan melihat ternyata di tempat itu banyak perempuan-perempuan lagi belajar Alkitab tapi gak mengerti isi Alkitab. Kemudian mereka nyanyi, kemudian mereka mencatat, terus baru dia tahu ternyata bersyukur apa? Ada kutu. Kenapa? Karena dengan ada kutu, petugas-petugas gak berani datang, takut ketularan kutu-kutu. Jadi satu hal yang aneh, satu hal yang lelucon. Justru karena petugas-petugas tidak bisa datang, mereka bisa apa? Bisa bersama-sama belajar Alkitab, bisa memuji Tuhan, bisa menginjili, bisa menceritakan Kristus kepada perempuan-perempuan yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Disitulah dia mendapatkan. Ternyata mengucap syukur itu adalah penting sekali. Dengan dia mengucap syukur, maka orang-orang bisa dapat berkat. Dengan mengucap syukur, dia bisa menginjili. Saudaraku, mengucap syukur itu sangat penting. Coba kita mengganti. Dengan mungkin kalau selama ini Bapak Ibu merasa apa? Mengeluh karena sakit, mengeluh karena kesulitan, mengeluh karena hal-hal lain. Kita ganti mengucap syukur. Dengan bersyukur Tuhan, bersyukur apapun yang terjadi dalam hidupku membawa aku lebih mengerti kehendak Tuhan. Mengucap syukur membawa apa? Satu semangat untuk terus mengikut Tuhan. Karena mengikut Tuhan butuh apa? Butuh kekuatan, butuh pengorbanan. Mengikut Kristus butuh satu hidup yang memuliakan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Kita tidak tahu pandemi sampai kapan. Apakah pandemi sampai kapan berakhir? Tidak ada satupun yang tahu. Kita bersyukur memang ada berita bahwa Januari kita bisa vaksin. Kita bersyukur kalau ada vaksin. Tetapi apapun dalam hidup kita, sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Kita berdoa supaya setelah pandemi ini selesai, kita akan lebih sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita sudah suam-suam, mari kita bangkit menyenangkan hati Tuhan. Yaitu untuk apa? Untuk melayani Dia. Dengan menyenangkan hati Tuhan, kita melakukan apa? 3 cara. Yaitu kita bersuka cita dari rohani kita, batinia kita, untuk selalu bersuka cita. Karena apa? Tuhan sumber segalanya. Dia ada pengharapan, dia ada kekuatan, dia adalah juru selamat dalam hidup kita. Yang kedua, kita tetap berdoa dalam segala hal. Tidak hanya waktu kita senang, waktu kita susah, waktu kita dalam segala hal. Doa itu membangun relasi, keintiman kita dengan Tuhan. Doa itu satu nafas hidup yang perlu kita miliki, yang menjadi gaya hidup dalam hidup kita. Kemudian kita mengucap syukur dalam segala hal, sehingga kita melihat bahwa hidup ini ada kesempatan untuk melayani Dia. Hidup ini ada kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan. Sudahkah saudara menyenangkan hati Tuhan? Mari saya mengajak kita untuk menyenangkan hati Dia. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami jikalau selama ini kami mendukakan hati Tuhan. Kami seringkali egois, memikirkan diri kami sendiri. Kami seringkali mengomel, mengeluh. Kami mungkin merasa jauh dari Tuhan. Tetapi firman-Mu pada pagi hari ini boleh mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami menyenangkan hati Tuhan. Paulus mengajarkan kepada kami 3 cara bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Yaitu kami harus bersuka cita di tengah-tengah masa pandemi ini. Walaupun kami tidak tahu kapan ini berakhir, tetapi kami tetap bersuka cita batinia kami. Karena Kristus adalah sumber pengharapan, sumber kekuatan, dan sumber penghiburan dalam hidup kami. Karena Kristus adalah pusat
segala-galanya. Tuhan, kami berdoa biarlah relasi kami melalui doa kami dan juga ucapan syukur membawa kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, simpan firman-Mu dalam hati kami untuk kami terapkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur firman Tuhan telah mengembalakan kita. Mari kita belajar dengan seksama memperhatikan hidup kita. Menggunakan kesempatan hidup kita yang terbatas ini dengan tidak menyia-nyiakannya sambil membawa persembahan kita. Mari nyanyikan pujian memperkenankan hati Tuhan. Mari kita memasuki doa-doa kita. Doa yang pertama, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, juga bersyukur pemeliharaan Tuhan sampai minggu terakhir di bulan Agustus ini, dan terus minta perlindungan Tuhan di masa pandemi ini sehingga kita semua terlindungi dari virus COVID-19. Tuhan memberi kesehatan, menopang ekonomi, pekerjaan, dan studi anak-anak kita secara daring. Tuhan campur tangan. Bapak Ibu, mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa atas setiap kesempatan yang telah Bapa berikan kepada kami. Dan kali ini Bapa, walaupun kami beribadah secara online, biarkanlah kami tetap selalu bersyukur akan berkat Tuhan, berkat firman, dan juga berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kami setiap hari. Terima kasih Bapa, Bapa berkati persembahan kami, Engkau kuduskan untuk bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja kami. Tuhan Yesus, saat ini kami memohon kepadamu perlindungan bagi kami setiap umat-Mu Bapa dari virus COVID-19. Bapa tolong kami, berikan kesehatan kepada kami, dan juga Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari, tolong Tuhan topang kehidupan perekonomian kami, pekerjaan kami, terlebih untuk anak-anak kami yang bersekolah Bapa, kesulitan-kesulitan di dalam sekolah online, daring, dan juga Bapa penyelesaian pekerjaan rumah anak-anak. Tuhan topang, demikian juga orang tua yang mendampingi. Bapa tolong berikan hikmat, kebijaksanaan untuk bisa mendampingi anak-anak dengan sabar. Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan saat ini dan ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu, yang kedua kita berdoa untuk pemerintah kita yang terus berjuang mendukung pemulihan ekonomi kecil, sedang dan besar di era new normal ini, dan fokus penanganan COVID-19 ini kiranya Tuhan tetap menopang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami memohon kepadamu Bapa, di era new normal ini Bapa, Engkau tetap memberkati kami umat-umat-Mu, terlebih umat yang percaya kepadamu, terlebih lagi pemerintah Bapa saat ini yang telah banyak berjuang Tuhan untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami, pulihkan kesehatan kami semua, pulihkan perekonomian baik yang kecil, sedang, dan besar. Dan Tuhan, majukan kembali bangsa kami ini Bapa untuk menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang maju. Dan terlebih lagi anak-anak Tuhan makin terberkati, dan anak-anak Tuhan bisa menjadi saluran berkat bagi setiap orang di sekeliling di masa new normal ini, dan anak-anak Tuhan tetap memberikan kesaksian terbesar sehingga semua orang bisa melihat betapa Kristus berperan dalam kehidupan umat Allah, dalam kehidupan bangsa kami di era new normal ini. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami menyerahkan doa kami semua hanya di dalam satu nama yang kudus, nama yang mulia, nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah online kita telah usai. Kiranya pujian, penyembahan, doa-doa sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan pemberitaan firman Allah menjadi kekuatan dan berkat bagi kita sekalian. Untuk itu, mari kita kembalikan segala hormat pujian kita pada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal, damai sejahtera dari Yesus Kristus, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, senantiasa memimpin setiap kita, mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Blessing song. Tuhan
Jemaat dipersilakan duduk, ibadah selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur semua rangkaian ibadah kita bisa ikuti. Kiranya perjumpaan kita dengan Tuhan memberi kepada kita kekuatan iman dan kita terus bertumbuh di dalam mengasihi Kristus. Sebagai pengumuman gereja kita, mari kita simak sejenak. Yang pertama, jemaat terus didorong mengikuti persekutuan doa secara online pada hari Rabu jam 7 malam atau menyesuaikan. Mari semangat ibadah dalam persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman di dalam doa kita makin terus kita lakukan dengan tekun. Dan juga di dalam ibadah minggu jam 9 pagi atau menyesuaikan di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Yang kedua, mari jemaat terus tekun melaksanakan program hebat Hasrat Jemaat Elion Puri baca Alkitab tiap hari 2 pasal di dalam doa dan saat teduh kita. Mari terus giat melakukannya. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita perhatikan berita duka cita. Yang pertama, segenap jemaat GKI Elion Puri juga merasa kehilangan dan mengaturkan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Suwaji Wijaya pada hari Minggu 23 Agustus yang lalu. Beliau adalah jemaat Elion yang sangat mencintai pekerjaan Tuhan. Beliau termasuk salah satu yang berkontribusi membelikan rumah Tuhan GKI Elion Puri Suryajaya yang beralamat di Athena H2 nomor 2 ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa supaya anggota keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan, kekuatan, dan kita meneladani semangat pelayanan dan jiwa berkorban yang mengasihi Kristus dari almarhum Bapak Suwaji. Yang kedua, berita duka cita juga. Turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Hadi pada hari Selasa 25 Agustus. Kiranya Ibu Hadi dan keluarganya yang tinggal di klaster Vancouver diberi kekuatan dan penghiburan. Sebagai pengumuman yang terakhir, terus jemaat diingatkan untuk mengikuti anjuran pemerintah terhadap pencegahan virus COVID-19. Tetap berada, stay di rumah jika tidak berkepentingan, menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, menjaga kesehatan kita di dalam berolahraga, jaga jarak aman fisik kita, supaya kita terlindungi dan saling melindungi. Demikian seluruh pengumuman kita. Kristus memberkati. Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan.